Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seven Project. Kali ini saya bakal sharing tentang mengakses localhost menggunakan SAM. Nah, untuk kalian yang belajar website pasti udah familiar banget lah sama SAM nih. Nah, ini dia. Bagi yang baru, mungkin sedikit pengenalan aja. SAM ini seperti untuk kita kayak hosting gitu sih, kayak kita jadi komputer kita itu yang jadi servernya gitu. Dan kalau pakai SAM ini, ketika kita lagi bikin website, lagi ngoding atau apapun, jadi lebih enak karena URL yang kita tulis di browser itu jadi lebih pendek gitu kan, kita pakai localhost. Karena laptop kita yang dijadikan server, ketika kita udah connect ke dalam suatu jaringan, kita udah ya kalian cuma butuh satu wifi gitu, udah connect ke wifi. Kalau mau coba-coba pakai HP atau pakai hotspot juga nggak apa-apa, yang penting connect satu jaringan gitu. Kemudian untuk percobaan kali ini, pastikan kalian juga udah bikin file HTML-nya sini. Nah, jadi ketika kalian pakai SAM, taruh file HTML-nya atau codingan kalian tuh di sini, local disk C, SAM, kemudian htdocs. Nah, di sini kalian taruh foldernya di sini. Ini folder saya, dan ini halaman HTML saya. Kita biasanya menggunakan SAM, jadi pertama kita nyalakan dulu SAM-nya. Apache dan MySQL. Oke, udah hijau, berarti udah ready ya. Oke, coba kita tab baru nih, bikin ROS. Cara ngaksesnya tuh jadi lebih pendek, itu bikin localhost dan 2/halaman 1.html kalau nggak salah. Nah, begini. Nah, ini kita kan ngakses dari kita sendiri gitu. Kalau ini belum pakai LAN gitu. Nah, ini kan kita ngakses servernya laptop kita, ngaksesnya dari tempat kita juga. Nah, gimana kalau kita mau ngakses dari laptop lain? Bisa nggak? Oh, bisa dong, karena kan kita udah pakai SAM ini. Langsung saja kita coba ya. Nah, di sini saya udah siapin pakai VirtualBox. Di sini ada Ubuntu. Nah, ini OS yang keduanya. Jadi dalam satu laptop ada dua OS. Jadi ada OS GUIS gitu. Jadi ini tuh kita pakai VirtualBox. Jadi kayak seakan-akan ada dua device gitu kan. Nah, OS VirtualBox ini, OS Ubuntu ini, dia udah koneksi ke jaringan yang sama. Kalian udah koneksi ke jaringan yang sama, ke router yang sama. Kemudian coba kita tes konektivitas dulu. Coba dari yang ini, kita buka terminal dulu. Kemudian kita cek IP-nya. IP-nya 192.168.0.104. Nah, coba kita ntar tutup dulu. Kita Windows R terus CMD. Nah, ini buka command prompt-nya, coba kita ping 192.168.104. Oke. Oh, sorry, salah ketik. Sorry. 192.168.0. Nah, ini berhasil nih, TTL reply from bla 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 TTL. Nah, ini udah ngeping, udah bisa. Nah, kemudian kalau ngepingnya udah bisa, coba kita ping balik. Nah, kita coba cek dulu.
IP config. Ini IP dari laptop kita yang Windows ini yang menjalankan SAM ini IP-nya berapa sih? Kan gitu. Kita tulis aja IP config. Kita geser ke atas terus dan yang ini. Nah, ini nih. Ini default gateway, ini IP routernya. Nah, IP-nya tuh yang ini nih. IP vMAC address 192.168.0102. Nah, ini nih. Oke, udah ketahuan. Nah, kita close dulu. 192.168.0102 ya. Oke. Nah, langsung aja caranya untuk mengakses website yang tadi yang udah kita taruh di htdocs di file SAM-nya, di berarti kayak kita udah taruh di tempat servernya gitu. Nah, coba kita akses dari Ubuntu. Nah, kita buka dulu browsernya di sini. Oke, tunggu dulu bentar, agak lama. Memang kalau pakai VirtualBox jadi agak berat. Oke. Kemudian kita ketikkan kalau kita ngetik dari yang Windows tadi, kalau dari Windows tadi kan ibarat kata kayak Windows-nya yang jadi servernya, kita ngakses dari situ juga. Nah, kalau yang sekarang kita pakai Ubuntu, walaupun di laptop yang sama, tapi dia memiliki OS yang beda, jadi kayak ini tuh kayak virtual device gitu lah, virtual OS gitu. Dan kita tadi kan ngetiknya localhost slash latihan 2 slash halaman nama filenya .html, kan begini. Tapi kalau kita mengaksesnya dari laptop lain, dari device lain, ini kita ganti localhost, kita ganti dengan alamat IP yang tadi 192.168.0102, alamat IP si Windows tadi. Nah, kita coba ya, enter. Nah, sudah bisa nih itu kan. Page website yang tadi yang kita taruh di file htdocs sudah berhasil dibuka dari istilahnya kayak device lain begitu, dari komputer lain gitu, karena mereka terhubung ke wifi atau router yang sama gitu. Nah, ini kelihatannya saya kayaknya lancar ya gitu kan, ketika ini ngeping segala macam mungkin ketika ngeliat video tutorial seperti ini, saya juga yakin nggak semuanya bakal bisa sama persis dan kondisinya sama begitu. Makanya ada beberapa kemungkinan juga yang mengakibatkan ini nggak bisa diakses gitu. Salah satunya adalah ini. Oke, jadi masalah yang biasanya muncul atau terjadi kayak waktu itu saya juga pernah coba ping pakai CMD yang tadi, Windows R nih, CMD pakai ini ngeping, jadi hostnya itu unreachable gitu, ada tulisan host unreachable, bukan berarti dia nggak connect ya. Host unreachable itu kayak dia terhalang oleh firewall atau access list gitu, ada ACL entah di laptop kita atau di routernya gitu, kurang tahu juga. Tapi waktu itu gagal untuk yang kedua kalinya karena di tempat yang beda gitu kan. Karena yang pertama kali nyoba langsung berhasil gitu. Kemudian ada lagi, coba mana ya itu ya, firewall. Nah itu ada tutorial waktu itu saya lihat di web. Jadi waktu di Windows firewallnya, coba advanced setting. Nah di sini Windows firewall advanced setting, di sini ada inbound rules. Nah
Di sini kalian bisa coba setting rules baru untuk inbound. Inbound artinya ke LAN ya, ke dalam gitu kan. Karena mungkin ketika kalian ngakses itu wifi rumah kalian atau router di rumah, wifi di rumah kalian atau router di rumah itu dia kayak ngelanjutinnya mau keluar gitu, outbound gitu, keluar mau, jadi dia nyarinya ke internet gitu langsung. Nah, jadi dia nggak bisa nyari yang ada di LAN-nya, di dalam dalam jaringannya sendiri begitu. Jadi atau kalau kalian yang mau gampang ya mungkin firewall-nya dimatiin aja gitu kan. Atau kalau host unreachable atau ada juga bilang dia IP-nya dinamik gitu, berubah-ubah. Oke, kita bahas yang ini dulu, yang inbound. Jadi caranya Windows Firewall, inbound rules. Di sini ada new rule. Nah, di sini ada program. Bentar, kita ini port. Rule-nya kita port pakai port. Protocol and ports. Sini port, next. Nah, ini specific local ports. Nah, di sini tadi kita pakainya 80. Biasanya kalau nggak 80 ya 80 ya, atau HTTP ya. Kita pakainya TCP, bukan UDP, TCP. Ini terus aja 80. Kalau udah kita next. Allow the connection if is secure. Mau pakai ini aja. Oke, pakai ini, allow the connection. Next. Profile bla bla bla, domain private public. Oke, langsung next. Nah, kemudian nama dari rule-nya, nama kalian bisa ngasih nama rule-nya buat mengidentifikasi rule jadi connection-nya gitu kan, rule di inbound-nya begitu kan. Nah, kalian tinggal tulis saja namanya apa aja, bla 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 ya kan, atau HTTP begitu. Deskripsinya apa, ini buat akses web atau mungkin begitu. Nah, habis itu tinggal di finish deh, selesai kan begitu. Kalian finish dan selesai pengaturannya. Kalau di sini saya udah ada, kalau nggak salah, mana ya? Kita ngeliatnya ya. Inbound rules. Mana di sini kali? Oh, kayak saya sudah pernah bikin. Saya lupa gimana cara ngeliatnya. Oke, ini cara setting inbound di Windows Firewall ya. Atau ini kita di control panel, atau karena tadi IP-nya berubah-ubah dan mungkin kalian juga baru pertama kali di situ ya kan, karena kan IP-nya DHCP dinamik begitu kan, jadi dia unreachable gitu, jadi nggak bisa connect kan. Nah, di sini kita coba. Oke, bentar. Jangan daftar setting. Oh, sini properties. Waduh, mana? Udah buka. Oh, ini dia. Nah, di sini properties, terus kita cari TCP Ethernet Protocol version TCP/IP v4 properties. Nah, di sini coba kalian set IP-nya IP static gitu, IP static. Tapi ngikutin yang tadi ya, kan tadi kan jaringannya 192. Wait, kok 192.168.0. Nah, kan tadi 192.168.0 itu jaringannya. Yang terakhir kan bit yang terakhir itu hostnya. Kalian set ini bebas. Kalau yang ini ngikutin yang tadi, yang 192.168.0 nya itu ngikutin tadi yang kita udah lihat di sini kan. Wait,
IP, oh salah. Oke, IP config di sini tuh 92.168.0 ya kan. Nah tuh udah kalian masukin. Nah ini terserah mau 23 mau 24 gitu kan, bodo amat. Ininya udah pakai dua subnet masa 255 255 255 0, pakai aja. Default gateway-nya tadi ada di sini. Nah ini nih default gateway ini 192.168.0.1. Nah kalian tuh sudah di sini begitu 0 1. Oke deh, ya oke, selesai IP static begitu. Nah saya karena ini udah kenal gitu kan, IP-nya pasti ke setiap connect ke wifi di rumah saya ini dia pasti IP-nya begini, IP-nya pakai yang ini dia pasti gitu. Jadi saya udah nggak usah set static lagi. Ini kalau kalian yang mau ini ada masalah di situ mungkin set dulu IP-nya, IP static gitu. Itu dia permasalahan-permasalahan yang pernah saya alamin ketika mencoba mengakses localhost yang ada di SAM menggunakan laptop lain gitu, menggunakan device lain dengan koneksi LAN, dengan koneksi router yang sama atau network yang sama begitu. Oke, sekian dari saya, mungkin itu aja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Jika kalian suka bisa kalian like, bermanfaat bisa kalian share. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.